Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Banjir dengan ketinggian 95 hingga 125 cm melanda permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Akibat hujan deras yang terjadi pada Kamis dini hari, debit air semakin tinggi hingga 125 cm. Meluapnya air di Sungai Ciliwung dan intensitas curah hujan yang tinggi jadi penyebab terjadinya banjir di Kelurahan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta. Akibat dari banjir ini, aktivitas warga terhambat. Saudara, hujan deras sempat terjadi di wilayah Jakarta dan menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Nanda Aprilia dan juga juru kamera Yanuar Ruslim yang saat ini berada di Jakarta Timur, Cawang. Selamat pagi Nanda. Nanda, bisa Anda gambarkan pantauan di tempat Anda melaporkan saat ini, apakah ditemukan genangan banjir di sana, Nanda? Saya menemukan titik di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Adisti dan juga saudara. Saya akan langsung gambarkan kepada Anda, juru kamera Kompas TV Yanuar Ruslim, bagaimana situasi di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, tepatnya dari arah Cililitan menuju ke Pulau Gadung. Begini situasinya, Adisti. Bahkan kalau saya melihat situasi padat seperti ini sudah semakin dalam tanda kutip semakin parah dibandingkan dengan 30 menit yang lalu saya tiba di sini. Karena kenapa? Di sepantauan Anda lihat ini, Adisti dan juga saudara, tepatnya di depan halte dari Simpang Cawang di Jakarta Timur. Ini merupakan titik cukup krusial di sepanjang DI Panjaitan ini, di Jalan DI Panjaitan, tepatnya dari arah Cililitan menuju ke Pulau Gadung. Karena kenapa? Di sini ada titik banjir. Kalau saya melihat dari atas begitu ya, atas JPO untuk melihat bagaimana situasi dari atas ini, memang ketinggiannya di sekitaran 20 sampai dengan 30 cm. Selain itu, Adisti, ini semakin diperparah karena adanya proyek galian. Yang artinya sebenarnya secara normalnya bahwa di Jalan DI Panjaitan ini ada sebanyak 4 lajur bisa diakses oleh kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2 ataupun bus dan lain sebagainya. Ini hanya ada 1 lajur saja yang bisa diakses, yang seperti Anda lihat. Untuk Transjakarta pun harus memakan lajur dengan kendaraan-kendaraan lainnya yang padahal Transjakarta memiliki jalurnya sendiri. Nah, sebenarnya situasi seperti ini kalau saya lihat, Adisti, ini juga tadi cukup parah. Karena kenapa? Karena banyak juga kendaraan roda 2 khususnya yang memutuskan untuk berputar balik, tidak jadi melintasi Jalan DI Panjaitan ini melewati halte Simpang Cawang karena rasa takut begitu ya, ketinggian air cukup dalam, macet juga cukup panjang begitu. Tadi kalau saya bertanya dengan salah satu pengendara sepeda motor, sehingga ia harus melawan arah, memutar balik menuju ke arah Cililitan dan juga ke MT Haryono. Nah, ini mungkin bisa menjadi perhatian, Adisti. Kalau saya melihat sekarang untuk kendaraan sepertinya sudah cukup diurai, tepatnya dari lampu merah Simpang Cawang. Di sana menjadi titik yang juga diturunkan petugas untuk tidak terlalu menumpuk begitu ya, sehingga sekarang kita melihat agak sedikit lowong di sini. Karena kenapa? Tadi di sini padat sekali, sehingga tadi kalau saya melihat untuk sementara ini mekanisme yang diterapkan adalah memotong kendaraan terlebih dahulu di lampu merah Simpang Cawang. Selain itu, Adisti, sebenarnya dari underpass Simpang Cawang, tepatnya dari arah Cililitan atau dari UKI, Universitas Kristen Indonesia menuju ke Pulau Gadung, juga padat sekali. Kalau saya melihat di sini antrian bergerak cukup lambat, bahkan tadi sempat berhenti begitu ya, tidak berjalan. Dan sekarang sudah cukup membaik sebenarnya kalau melihat dari bagaimana mekanisme yang diterapkan sementara oleh petugas yang berjaga di lampu merah Simpang Cawang untuk menahan terlebih dahulu kendaraan-kendaraan di sana, sehingga dialihkan sementara ke jalan-jalan lain. Salah satunya adalah misal dari Cililitan menuju ke Jalan MT Haryono. Sementara demikian, Adisti, yang bisa saya gambarkan dari Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Iya, Nanda, tadi kan Anda sebutkan memang bahwa ada genangan banjir setinggi 10 hingga 20 cm yang kemudian membuat arus lalu lintas ini menjadi terhambat karena banyak sekali kendaraan yang harus menghindari genangan banjir. Nah, kalau dikhawatirkan nanti akan ada curah hujan yang kembali tinggi, apakah sudah disiapkan di sana mesin pompa penyedot air, Nanda?
Yap, Adisti, kalau melihat dari langkah-langkah atau antisipasi sebelumnya dari titik ini sebenarnya bukan kali pertama hal ini terjadi. Seharusnya akan ada pompa air atau unit pompa air yang disiagakan di sini. Tapi kami harus konfirmasi terlebih dahulu apakah pagi ini sudah dioperasikan ataukah belum. Tapi kalau menurut pandangan saya dari atas ini, Adisti, dari atas JPO, di depan atau seberang dari halte Simpang Cawang, tepatnya dari arah Cililitan menuju ke Pulau Gadung, sudah ada beberapa petugas yang berjaga. Apakah di sana sudah mulai diterapkan pompa air ataukah belum? Ini yang menjadi perhatian. Tapi kita harapkan bahwa memang secepat mungkin pemerintah daerah bisa bersikap, karena kenapa ini di pagi hari begitu ya. Ini adalah pagi hari, aktivitas warga di pagi hari dengan kondisi yang seperti ini untuk menghindari kemacetan yang cukup makin parah tampaknya, sehingga memang harus adanya upaya secepatnya untuk memompa air agar setidaknya air dapat cepat surut dan juga antrian kendaraan ataupun kepadatan kendaraan ini bisa secepatnya juga terurai. Adisti. Ya, bagi Anda yang ingin beraktivitas menuju kawasan Cawang, DI Panjaitan, untuk bisa mencari jalur alternatif lain, karena memang menurut informasi yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Yanwar Ruslim, bahwa ada genangan banjir setinggi 10 hingga 20 cm yang menyebabkan arus kendaraan menjadi terhambat. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Yanwar Ruslim melaporkan langsung dari Jalan DI Panjaitan, kawasan Cawang, Jakarta Timur. Saudara, kita bergeser dari wilayah Cawang, kita akan ke wilayah Jakarta Barat. Saudara, kita akan melihat bagaimana situasi. Baik, kita akan lihat dulu bagaimana CCTV, pantauan CCTV di tol dalam kota di wilayah Cawang. Saudara, tepatnya ini yang mengarah ke wilayah Semanggi. Ini tol dalam kota mengalami kemacetan, saudara. Arus kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi hanya bisa bergerak dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jamnya menuju wilayah Cawang, saudara. Sementara untuk tol dalam kota yang mengarah ke sebaliknya ke wilayah Grogol, saudara, ini arus kendaraan cenderung lengang. Seperti yang kita tahu, saudara, sejak pagi tadi wilayah Jakarta ini diguyur hujan deras dan sejumlah titik ditemukan adanya genangan banjir seperti yang tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera di sana di DI Panjaitan, bahwa memang arus kendaraan terhambat karena ada genangan banjir setinggi 10 hingga 20 cm. Nah, yang Anda saksikan ini adalah visual terbaru di wilayah DI Panjaitan, Cawang, Jakarta, di mana bisa terlihat bahwa memang arus kendaraan di wilayah DI Panjaitan, Jalan DI Panjaitan ini terhambat. Arus kendaraan bahkan harus terhenti karena adanya genangan banjir setinggi 10 hingga 20 cm. Polisi sudah berjaga di sana untuk mengatur arus lalu lintas. Sampai saat ini masih kita lihat hujan rintik-rintik juga masih mengguyur wilayah Cawang, Jakarta, di mana kami imbau agar Anda yang ingin beraktivitas melewati atau melintasi kawasan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur ini untuk bisa mencari jalur alternatif lain untuk menghindari kemacetan karena adanya genangan banjir di kawasan DI Panjaitan. Sementara di visual di sebelahnya kita akan lihat bagaimana ini pantauan dari CCTV, tepatnya di tol dalam kota Jakarta yang mengarah ke Cawang ini juga terhambat, saudara. Kemacetan terlihat di tol dalam kota mengarah ke Cawang, arus kendaraan bahkan hanya bisa bergerak 10 hingga 30 km per jamnya. Sementara untuk tol dalam kota menuju ke wilayah Grogol ini kendaraan cukup lengang, saudara. Arus kendaraan cukup lengang.
Bagi Anda yang ingin beraktivitas di wilayah Cawang dan melintasi kawasan atau Jalan DI Panjaitan agar menghindari wilayah ini, Saudara, karena telah terjadi kemacetan yang cukup panjang begitu ya untuk di Jalan DI Panjaitan karena memang kendaraan harus menghindari genangan banjir setinggi 10 hingga 20 cm. Polisi sudah terlihat berjaga untuk mengatur arus lalu lintas di wilayah Cawang, Jakarta, tepatnya di Jalan DI Panjaitan ini. Sementara itu, Saudara, kami akan informasikan bahwa di sisi kiri visual televisi Anda merupakan CCTV yang berasal dari Jasa Marga, di mana terlihat Saudara arus lalu lintas di tol dalam kota Jakarta yang mengarah ke Cawang ini mengalami kemacetan yang panjang, Saudara. Arus kendaraan hanya bisa melaju di 10 hingga 30 km per jamnya saja. Seperti yang kita tahu, Saudara, hujan deras mengguyur wilayah Jakarta sejak pagi hingga hari ini, Saudara, dan sejumlah titik di Jakarta juga tergenang banjir. Sebelumnya di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur juga terendam banjir. Bahkan di Kebonpala saja ketinggian banjir tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV yang melaporkan di sana, ketinggian banjirnya mencapai 100 cm. Hujan deras pagi ini menyebabkan genangan di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kita akan pantau bagaimana situasi dan juga kondisi banjir di sana berlangsung surut atau kemudian justru meninggi. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Zefanya Situmeang dan juga juru kamera Yohan Bagja di sana. Zefanya, kalau tadi pagi tadi ketinggian banjir bahkan mencapai 100 cm di titik-titik tertentu, bahkan lebih dari 100 cm ketinggiannya. Apakah di hari ini atau di pagi hari ini sudah ada berangsur surut atau malah ketinggiannya lebih tinggi lagi banjirnya? Zefanya. Ya, ketinggian banjirnya masih sama Adisti dan juga saudara seperti pagi tadi saat saya melaporkan, kisaran 100 hingga 125 cm. Memang dari kabar yang kami terima dari warga setempat, ini air sudah menggenang di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ini sejak malam hari kemarin dan kami akan memperlihatkan situasi terkininya di pagi hari ini. Di pukul 8:25 waktu Indonesia Barat ini terlihat air masih sama ketinggiannya, belum surut, yakni di kisaran 100 cm. Kalau Anda bisa melihat di visual Anda yang sedang diperlihatkan juru kamera Kompas TV Yohan Bagja, ini ada tiang meteran yang selalu menjadi tolak ukur para warga untuk melihat ketinggian air. Ini ada di kisaran 100 cm. Lalu kemudian semakin ke belakang, Adisti, ini ada tiang kedua yang menunjukkan ketinggian air di sisi yang semakin dalam karena kontur permukaan tanah di wilayah area pemukiman warga Kebonpala ini menurun ke bawah begitu ya. Jadi semakin ke dalam ini ketinggian airnya semakin dalam lagi, yakni di kisaran 125 cm. Memang lokasi area pemukiman warga di Kebonpala ini lokasinya persis di sebelah Sungai Ciliwung, Adisti dan juga saudara, yang dimana Sungai Ciliwung ini menjadi tempat aliran air begitu ya dari Bendungan Katulampa, yang dimana Bendungan Katulampa dari Bogor ini meluap kabarnya sehingga per kemarin malam air ini sudah tumpah ke area pemukiman warga begitu yang meluap airnya, meskipun genangannya tidak terlalu tinggi pada saat malam kemarin, tapi dikarenakan hujan deras yang mengguyur Jakarta pada dini hari tadi hingga pagi hari ini bahkan masih hujan rintik-rintik begitu ya, sempat deras subuh tadi Adisti, sehingga hujan deras di subuh hari tadi inilah yang menyebabkan air kemudian meninggi atau semakin tinggi kembali, yakni di kisaran 100 hingga 125 cm. Kemudian juga Adisti, saat ini kami melihat memang sudah ada petugas begitu ya yang berjaga di sini, yakni dari tim SAR Polda Metro Jaya
ini sudah standby selalu dengan ada juga kami lihat perahu kecil, sekoci kecil begitu ya, yang dimana perahu ini disiagakan untuk mengevakuasi warga yang meminta untuk difungsikan ke posko pengungsian begitu. Tadi kabarnya, tadi kami sempat berbincang dengan tim SAR dari Polda Metro Jaya menyebut dari RT ini memang sudah meminta atau melakukan panggilan begitu. Ada beberapa warga yang sudah minta dievakuasi seperti misalnya lansia, kemudian anak-anak kecil begitu. Selain itu juga memang kami sempat bertanya juga ke warga sekitar, ini juga masih menunggu bantuan seperti misalnya makanan siap saji, lalu obat-obatan tentunya, dan juga peralatan yang dibutuhkan. Sejauh ini memang aktivitas warga cukup terhambat, Adisti, terlihat dari genangan air yang masih menggenang begitu ya. Tapi tadi kami melihat juga ada beberapa seperti anak sekolahan, ini tadi tetap berangkat ke sekolah menyusuri air banjir ini, meskipun mereka harus digendong orang tuanya terlebih dahulu begitu agar seragamnya tidak basah. Lalu juga ada beberapa pekerja seperti pedagang, ini tetap menarik gerobak mereka begitu ya, menyusuri air banjir ini untuk tetap bisa berjualan meskipun banjir melanda rumah mereka. Kalau dari tempat saya melaporkan, ini dari RT 6 RW 5, Adis dan juga saudara, tapi ini yang masih akan kami konfirmasi apakah ada RT lainnya juga yang terdampak banjir dari akibat hujan deras yang terjadi pada pagi hari ini di Jakarta. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juga juru kamera Yohan Bagja melaporkan langsung dari wilayah Kebun Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan tetap mengutamakan keselamatan.